Mari kita bangun kemitraan yang setara dan saling menguntungkan. Dari pandemi dan krisis multidimensi yang kita hadapi saat ini, kita petik pelajaran penting bahwa to grow and to prosper together is the only option. Kita tidak hanya harus maju bersama, namun juga harus maju setara. Let us shape a better future together. Terima kasih. Tanda petik memaksa produsen mobil listrik atau motor listrik di dunia akan semakin mempercepat realisasi investasi mobil listrik atau motor listrik di Indonesia. Tentu manfaat yang keempat juga kita sebagai komunitas global ini sudah bisa membuktikan terhadap komitmen kita untuk mengurangi karbon. Hanya Jokowi yang berani tampar Uni Eropa lewat pidato menohok. Baru-baru ini Jokowi hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa di Brussels, Belgia. Jokowi menyampaikan pidato, inti pidatonya adalah kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa membuahkan hasil yang baik, tapi tidak semua hal berjalan dengan baik. Jokowi memberikan poin penting yaitu jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, Uni Eropa harus menerapkan prinsip kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa standar saya lebih baik dari standar kamu. Saya menduga bahwa pidato menohok ini ada kaitannya dengan perseteruan antara Indonesia dengan Eropa terkait kisru ekspor nikel. Sebenarnya bukan cuma nikel, ini bermula dari diskriminasi sawit Indonesia oleh negara-negara Eropa. Sekitar tahun 2018 lalu ada rencana pelanggaran masuknya sawit Indonesia ke Eropa. Bukan cuma Indonesia, Malaysia pun dibuat pusing dengan aturan ini. Jokowi saat itu mengatakan Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antar negara karena CPO lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. Jokowi tidak tinggal diam. Jokowi mengirimkan surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. Indonesia melawan baik menggugat Uni Eropa ke WTO. Setahu saya, hasil gugatannya belum keluar sampai saat ini. Dari sengketa sawit sekarang muncul sengketa nikel. Ini agak lucu, Uni Eropa tidak mau menerima produk sawit Indonesia tapi mau nikel. Dengan berbagai alasan mereka menolak sawit dan seketika Jokowi membalas dengan larangan ekspor nikel. Mereka juga marah. Eropa protes dan membalas dengan menggugat di WTO. Sialnya Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Anda tahu sendirilah. WTO itu isinya orang-orang dari negara mana? Apakah Jokowi menyerah? Tentu saja tidak. Sekali melangkah pantang berhenti, apalagi sampai harus mundur. Karena kalau Indonesia menyerah dan menganggukkan kepala, Uni Eropa bakal arogan dan semakin berani mengorek sumber daya alam Indonesia dengan berbagai cara. Jokowi berkata, kita lawan Uni Eropa. Hilirisasi adalah harga mati. Jokowi akan melawan hingga titik darah penghabisan. Jokowi bilang pemerintah akan siapkan pengacara terbaik dunia untuk melawan gugatan tersebut. Indonesia memang kalah gugatan, tapi Indonesia ajukan banding yang akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa sangat lama. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk segera menghilirisasi industri nikel secara besar-besaran. Gilanya lagi, pemerintah rencananya juga akan melarang ekspor bauxit, timah, dan konsentrat tembaga. Mau nikel, silakan investasi pengolahan di Indonesia. Tidak boleh beli mentahnya. Jokowi paham, hilirisasi nikel bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat ketimbang ekspor mentah. Potensi ratusan triliun rupiah setiap tahun itu dari nikel saja, belum bahan mentah lainnya. Lapangan pekerjaan tersedia banyak, ekonomi meningkat, efek dominonya besar. Saya berikan sebuah analogi sederhana supaya kalian paham kenapa Jokowi stop bahan mentah. Bayangkan Indonesia punya beras, tapi Indonesia tidak bisa mengolah beras menjadi nasi goreng. Selama ini orang luar membeli beras murah meriah sekilo hanya 10.000. Sekilo beras ini kemudian diolah jadi nasi sebanyak 8 porsi. Jadi satu porsi nasi modalnya hanya Rp1.250. Lalu nasi ini dijadikan nasi goreng, masukin kecap, bumbu, telur, dan kemudian sepiring nasi goreng ini dijual ke Indonesia dengan harga Rp15.000. Modal masak nasi goreng hanya sekitar 5 ribuan, tapi dijual ke Indonesia jadi 15 ribu. Seporsi nasi goreng mereka untung 10 ribu, dikali 8 porsi jadi untungnya 80 ribu.
Coba pikirkan Indonesia jual beras sekilo 10.000, untungnya cuma berapa? Orang luar negeri beras dimasak nasi goreng untung 80.000, Indonesia memutuskan tak mau lagi jual beras karena mau masak nasi goreng sendiri. Tentu saja penjual nasi goreng dari luar ini mencak-mencak dan ngamuk lahannya diobrak-abrik, tapi mereka tak bisa salahkan yang punya beras. Situ yang punya beras suka-suka dia dong mau jual beras atau tidak. Mereka malah marah dan menggugat Indonesia lalu tawarkan investasi mau beras, bikin warung nasi goreng di Indonesia. Mereka juga protes karena bikin warung kan butuh modal lagi. Begitulah kira-kira yang terjadi dengan sengketa nikel. Negara luar tidak ingin Indonesia maju, Indonesia dihalangi bila perlu dibuat bodoh selamanya, supaya sumber daya alamnya bisa didapatkan dengan harga murah. Menang tidaknya gugatan terhadap sawit dan banding terhadap nikel itu tidak akan menghilangkan fakta bahwa Jokowi adalah presiden yang paling bernyali. Setidaknya Jokowi melawan sampai titik darah penghabisan, bukan menyerah dan mencium kaki negara asing. Ia mau mengeruk kekayaan alam di negeri ini. Dan kesempatan inilah yang dimanfaatkan pemerintah untuk segera menghilirisasi industri nikel secara besar-besaran. Gilanya lagi, pemerintah rencananya juga akan melarang ekspor bauksit, timah, dan konsentrat tembaga. Mau nikel silahkan investasi pengolahan di Indonesia, tidak boleh beli mentahnya. Jokowi paham hilirisasi nikel bisa menghasilkan keuntungan berkali lipat ketimbang ekspor mentah. Hanya Jokowi yang berani tampar Uni Eropa lewat pidato menohok. Baru-baru ini Jokowi hadir di konferensi tingkat tinggi atau KTT peringatan 45 tahun Kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa di Brussels, Belgia. Jokowi menyampaikan pidato, inti pidatonya adalah kemitraan antara ASEAN dan Uni Eropa membuahkan hasil yang baik, tapi tidak semua hal berjalan dengan baik. Jokowi memberikan poin penting yaitu jika ingin membangun kemitraan yang lebih baik, Uni Eropa harus menerapkan prinsip kesetaraan, tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada pihak yang selalu mendikte dan beranggapan bahwa standar saya lebih baik dari standar kamu. Saya menduga bahwa pidato menohok ini ada kaitannya dengan perseteruan antara Indonesia dengan Eropa terkait kisru ekspor nikel. Sebenarnya bukan cuma nikel, ini bermula dari diskriminasi sawit Indonesia oleh negara-negara Eropa. Sekitar tahun 2018 lalu ada rencana pelanggaran masuknya sawit Indonesia ke Eropa. Bukan cuma Indonesia, Malaysia pun dibuat pusing dengan aturan ini. Jokowi saat itu mengatakan Uni Eropa memunculkan isu bahwa minyak kelapa sawit tidak ramah lingkungan. Ini soal perang bisnis antar negara karena CPO lebih murah dari minyak bunga matahari mereka. Jokowi tidak tinggal diam. Jokowi mengirimkan surat protes kepada Presiden dan Ketua Parlemen Uni Eropa atas penolakan sawit Indonesia. Indonesia melawan baik menggugat Uni Eropa ke WTO. Setahu saya, hasil gugatannya belum keluar sampai saat ini. Dari sengketa sawit segera muncul sengketa nikel. Ini agak lucu, Uni Eropa tidak mau menerima produk sawit Indonesia tapi mau nikel. Dengan berbagai alasan mereka menolak sawit dan seketika Jokowi membalas dengan larangan ekspor nikel. Mereka juga marah, Eropa protes dan membalas dengan menggugat di WTO. Sialnya Indonesia kalah dalam gugatan tersebut. Anda tahu sendirilah, WTO itu isinya orang-orang dari negara mana. Apakah Jokowi menyerah? Tentu saja tidak. Sekali melangkah pantang berhenti, apalagi sampai harus mundur. Karena kalau Indonesia menyerah dan